Halo semuanya, kita lanjutkan ya. Di video sebelumnya kita sudah hands-on Livewire Screencast yang bagian properties. Sekarang kita akan hands-on ke Livewire Screencast yang lifecycle hooks. Jadi di screencast ini akan membicarakan dua lifecycle hooks yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah mount. Jadi mount ini akan ke-trigger ketika Livewire komponen dipanggil. Mount ini penting untuk set komponen sesuai kebutuhan. Misalnya sewaktu komponen dipanggil, to-dos array kita declare seperti ini. Jadi awalnya to-dos itu adalah kita put sebagai array kosong, kemudian kita buat satu method mount ini yang isinya value yang tadi ya. Ini kita coba buka, kita save dan buka di browser, harusnya masih tetap sama. Masih tetap sama ya, tidak ada perubahan. Nah, kenapa ini diperlukan? Karena di real world nanti kita akan mengambil data dari database, misalnya dari model to do. Nah, nanti akan ada yang seperti ini. Jadi kita ngambil dari model ke database gitu ya. Nah, ini tidak bisa dilakukan di property, harus dilakukan di dalam function. Nah, function yang bisa kita gunakan adalah mount. Jadi ketika komponen dipanggil, value-nya sudah tersedia. Jadi itulah kenapa dibutuhkan function ini ya. Yang kedua, lifecycle yang kedua adalah updated. Nah, updated ini seperti ini, public function updated. Updated ini dijalankan ketika properti diupdate, misalnya oleh wire model. Jadi updated ini punya argumen namanya property dan juga value. Kita coba untuk dd dulu ya. dd property dan value-nya. Ini seperti apa? Jadi kalau di sini ada input dan kita ada perubahan di wire modelnya, kita add di sini misalnya. Nah, di sini akan dicegat oleh fungsi updated ini. Jadi ada propertinya to do, kemudian value-nya adalah yang sesuai dengan diisikan di sini. Itu ya. Jadi kita coba misalnya ini bisa dilakukan misalnya sebelum masuk ke list, ini ingin di uppercase semua dulu. Itu bisa seperti ini. Jadi apabila kita pakai conditional if this property sama dengan to do misalnya, ini kita ingin supaya value-nya itu di uppercase. Kita save, kemudian refresh. Oh, sorry. Property. Nah, jadi kita bisa melakukan pre-processing dulu sebelum dimasukkan ke array atau nanti dimasukkan ke database. Itu menggunakan updated. Nah, tapi bisa juga kita menyederhanakan misalnya nama value-nya to do ya. Nama propertinya to do ya. Kita bisa menyederhanakan dengan seperti ini. Public function update to do value. Seperti ini juga bisa. Jadi ini adalah nama dari propertinya. Coba lagi. Sorry. Ini harusnya update to do. Kenapa tidak berubah ya? Oh, sorry. This to do. Aduh. Sorry. Nah, jadi itu untuk dua lifecycle hook yang paling sering digunakan nantinya, yaitu mount sama updated. Meskipun masih banyak lagi lifecycle hook yang lainnya seperti ada updating dan yang lainnya. Common pattern lain yang biasanya digunakan itu untuk melakukan validasi ya. Jadi untuk
validasi, misalnya ditaruh di dalam updated. Oke, jadi itu untuk yang bagian lifecycle hooks. Next-nya kita akan membahas tentang page components.